Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini seperti biasa ada gua Herjuno Syaputra. Jam 4 sore kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit dengan beragam tema dan bahasan yang kita pengen coba bawa ke ruangan ini. Hari ini temanya asik banget khususnya buat teman-teman yang pengen traveling, pengen jalan-jalan tapi nggak bayar. Aduh, dengar kata nggak bayar langsung aduh apa nih? Nah makanya harus dengerin. Karena ada satu profesi yang bisa membawa kita jalan-jalan tapi nggak dibayar. Oke, udah mulai nebakkan, tapi nanti kita bahas. Dan sebelum kita bahas tema dan kita reveal ya narasumber kita hari ini, gue mau ngingetin kita ada di banyak platform, jadi teman-teman bisa akses di Instagram, ada di Facebook, ada juga di Twitter, dan ada di YouTube. Semuanya @partai_perindo, gampang banget. RCTI Plus, ada Okezone, Studio News, inews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja kurang lebih 10 platform yang kita punya untuk teman-teman nonton. Nah, tema hari ini berkaitan dengan pramugari, bisa juga pramugara ya, bisa kita bahas juga di sini. Pramugari internasional, profesi yang membawamu traveling ke luar negeri. Simak tipsnya agar lolos. Karena aku yakin sebagian dari teman-teman cita-citanya pengen jadi pramugara. It sounds like very easy, tapi prosesnya pasti menantang dan juga challenging. Apalagi kalau perusahaan luar negeri, pasti yang rekrutmennya kan macam-macam. Ada beda negara, beda background. Nah, itu yang pengen kita tahu kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan, tips-tipsnya untuk teman-teman mungkin untuk jadi pramugari ke depannya. Karena kan kapan lagi tuh traveling dan kemana-mana nggak dibayar, dibayar, nggak ngeluarin uang, nggak bayar, kok nggak dibayar. Nah, langsung saja kita kedatangan narasumber kita. Ini ada, boleh kameranya? Iya, ini aduh. Halo. Saya speechless karena cantik sekali ya. Namanya Mbak Putri Antikasari ya. Terima kasih. Mbak Putri apa kabar? Baik, Sehat ya? alhamdulillah. Wajar dong Mbak Putri jadi pramugari udah kayak gini. Sehat ya Mbak? Sehat alhamdulillah. Oke, ini bahasan kita menarik loh Mbak, karena cita-cita banyak orang ya, salah satunya Iya, pramugari. pasti. Dulu Mbak Putri sebenarnya cita-citanya pramugari nggak sih, atau ya ini by accident aja? Enggak sih, by accident Aha, aja. Oke. Jadi memang pramugari ya memang jodohnya di sini. Iya, gitu ya. pasti. Semua anak kecil pasti pengennya itu setelah lulus SMA pasti pengennya tetap menghasilkan uang sendiri. Kalau saya ya. Bener. Kalau untuk Aku kuliah juga. pasti nanti bisa kuliah setelah punya uang, pasti Betul. gitu. Dan Saya termasuk ya, orang itu. dan kalau kita lihat airlines gitu ya, Iya. aircrew gitu kan, itu salah satu yang memang pekerjaan impian kan tadi. Pasti. Uangnya lumayan ya, Iya, bisa bisa traveling traveling. gratis, Oke. ya. Kalau Mbak Putri happy nggak sih ngejalanin sebagai pramugari? Pasti happy banget, bangga pasti sama diri sendiri, karena nggak semua orang bisa masuk ke airline internasional ya pasti. Betul. Ya, karena tahapan yang kita lalui itu juga lumayan sulit, karena kita basically stay di Indonesia biasanya, terus tiba-tiba kita move ke negara orang, itu tantangan luar biasa. Bener, itu ada kayak apa ya, cross culture yang harus kita pahami. Pasti. Gitu kan, kaget pasti. Juga. Pressure-nya lebih. Okay. Karena sangat berbeda ya, maksudnya itu di Indonesia kita maksudnya biasa bebas, laki-laki perempuan kita bisa bareng-bareng, tapi kalau untuk di sana itu kan harus suami istri baru kita bisa bareng-bareng jalan. Dan Mbak Putri sempat di Saudi ya? Saudi. Oke, berapa lama itu? 3 tahun. 3 tahun. Dan sekarang di private jet? Private jet. Waduh, jadi udah traveling yang paling jauh atau berkesan waktu di Saudi? Di Korea. Korea. Kenapa Korea? Karena saya suka Korea sih. Oh ya, 안녕하세요. Bagus ya. Ya udah gitu. Karena ininya, culture-nya mereka. Culture-nya Korea. Iya, benar. Beda, maksudnya itu. Jadi tiap dapat rute Korea pasti excited. Belanja apa tuh? Skincare pasti. Okay. Perempuan nggak jauh-jauh dari itu bener. semua. Dan 3 tahun. Gitu. Okay. Tapi walaupun kita jauh jalan-jalan kemana, tetap Indonesia ya. Tetap Indonesia the di best hati. ya. Betul. Nasi Padang. Kadang exactly. Nasi Padang ya, pempek. Aduh enak banget, soto, sate. Iya, tetap rindu Indonesia tetap. Tapi kalau waktu traveling gitu, banyak orang yang nggak tahu kan pekerjaannya pasti padat ya. Kita maksudnya. Ketika jadi Saudi sih mostly enggak sih. Nice. Lebih enak karena dia nggak pressure ke kru itu nggak terlalu kencang seperti yang lain gitu. Baik. Kita mostly itu dalam 1 bulan tuh sebenarnya cuma kerja 20 hari. Sisanya itu vacation. Makanya Mbak Putri harus hemat-hemat, jangan uangnya dibelanjain terus karena bahaya kan, banyak libur. Iya, betul. Oke, Mbak, sebelum kita bicara tema hari ini, Mbak Putri kan aku dengar juga terjun ke politik. Iya. Ini menarik loh. Dari pramugari ya, seorang perempuan dan tampilannya
kayak gini ya, kalau aku bilang nggak cantik, bohong ya. Ya, aku nggak mau mengatakan yang tidak benar gitu ya. Nah, kalau Mbak Putri sendiri sebagai perempuan, pramugari, apa yang membuat turning point yang ngerasa, oke, aku mau nyoba nih ke politik? Ada dorongan atau seperti apa? Pasti, awalnya ada dorongan dari teman pasti. Terus dia cerita soal Partai Perindo ini terutama ya, gitu. Udah ikut aja, cobain dulu awalnya gitu. Betul. Ya, terus saya cobain, tapi memang Perindo itu mostly emang dia berpihaknya pada masyarakat yang menengah ke bawah ya. Betul. Gitu. Itu yang saya suka dari Perindo. Oke, dan dari Gitu. situ Dari situ saya mulai tertarik gitu. Tapi kalau ya mungkin keluarga atau orang terdekat kaget nggak? Karena kan orang ketika bicara politik ya kita taunya terjun ke politik, beneran Put, ngapain kamu gitu-gitu kan? Pasti. Terus jawabannya apa biasanya? Cara ngerespon? Pasti nasihat orang tuh pasti selalu hati-hati kalau ikut politik gitu, jaga diri gitu, awas diri pasti gitu. Oke. Kalau awalnya pasti kaget. Kalau Mbak Putri sendiri ketika terjun politik, apa yang ingin diperjuangkan di sini? Bicara perempuan kah atau apakah? Ya tentu masyarakat dong. Oke. Iya. Maksudnya itu suara masyarakat itu harus didengar kalau politik ya. Gitu terutama DPRD yang transparan itu kan sekarang agak susah ya. Oke. Iya ya, kayak yang ya namanya apalah anggaran-anggaran kadang nggak transparan. Ya, berusaha yang diwujudin ya itu. Plus juga kalau kita bicara perempuan juga jarang loh ada kan, ya walaupun ada dikit. Nah itu juga perlu banget kan keterwakilan perempuan, ya gender tadi ya, nggak semua didominasi pria, dan itu juga yang pasti Mbak Putri tahu lah soal itu. Oke, Mbak, tema hari ini pramugari, tadi udah kita bicara politik. Pertanyaan yang paling basic sebenarnya ya, apa sih requirement atau hal-hal yang harus dipersiapkan? Maksudnya ada yang nonton di rumah ketika mereka pengen tes pramugari atau pengen jadi pramugari, perlu sekolah apakah, atau sebenarnya ya tadi banyak yang SMA aja atau jurusan apapun gitu, yang sudah kuliah juga bisa sebenarnya. Kalau dari Mbak Putri apa tipsnya? Sebenarnya sih kalau lulusan SMA sih bisa aja. Cuman kalian nanti pasti akan ditanya experience apa yang udah kalian punya. Betul. Apapun itu kalian jangan pernah menolak experience apapun, karena saya basically itu bukan berawal dari cabin crew ya. Hospitality ya, bukan ya. Saya dari GRO dulu, saya jadi pramugari kereta dulu. Baru saya ditolak di Lion Group, saya ditolak di semuanya. Saya apply di Saudi Arabia, tapi saya di-approve di sini. Gitu. Jadi sempat di kereta juga. Kereta saya ngerasain itu semua. Cool. Nah, ini nih contoh bahwa sebenarnya nggak ada yang instan ya Kak, nggak ada yang langsung tiba-tiba. Ya mungkin ada 1-2, tapi banyak orang yang kalau kita lihat sekarang misalnya Mbak Putri, di Saudi apa, ternyata juga dulu mulai dari nol. Pasti. Pasti. Jadi ini pengalaman yang bikin nilai jual kita bagus nanti ketika apply ke luar negeri misalnya. Iya dong, ya pasti. Nah kalau di luar negeri gitu Mbak, syarat kayak misal penguasaan bahasa asing atau ada hal yang penting nggak sih menurut Mbak Putri? Sangat penting kalau di luar ya, maskapai internasional kalian diwajibkan untuk bisa bahasa Inggris pasti, karena mereka training itu pakai bahasa Inggris semua, dan di sana no instructor. Kalian hanya ketemu instructor itu waktu lagi mau praktikal gitu-gitu, safety, gitu-gitu aja. Itu baru kalian bertemu instructor. Selebihnya kalian belajar sendiri di ruangan, kalian exam sendiri, semua serba online. Jadi kamu ngerti nggak ngerti terserah. Yang penting nanti pas praktikal kalian lulus. Kalau nggak lulus dibalikin ke Indonesia. Wah menarik. Jadi memang ya mau nggak mau ya penguasaan bahasa asing penting sekali. Harus. Tapi learning by doing pasti. Percuma kalian bisa. Dan aku yakin kayak gini Kak. Banyak orang kan mikir wah ketika mau jadi pramugari atau pramugara langsung tes gitu. Padahal pengalaman-pengalaman kecil-kecil yang kayak kita tadi, kayak kita misalnya di kereta atau kita pernah kerja di coffee shop yang mana ya, namanya melayani apapun itu. Ambil aja. Even itu cuma 1 tahun, 2 tahun, ambil aja. Yang penting ada sertifikatnya dan kalian bisa kasih waktu kalian interview, kalian bisa tunjukin gitu ke mereka, karena mereka bakal appreciate sekali orang luar itu. Nah, Mbak, kalau ini kan perusahaannya internasional misalnya luar negeri, Mbak Putri dari Indonesia. Kompetisinya susah nggak sih ketika kita? Sangat susah. Kenapa? Karena dari beribu-ribu itu yang diambil cuma 20, cuma Benar. 15 aku pernah dengar ribuan, terus yang diambil cuma 20 gitu ya. Berapa beruntungnya kita kalau kita masuk dalam lingkungan itu. Karena no one bisa kayak ada di posisi kita itu kan nggak semua orang gitu. Jadi kalau selain pengalaman, tips lain apa nggak sih? Atau mungkin
look atau good looking. Tapi maksudnya enggak sih, maskapai luar enggak begitu ribet seperti. Tapi memang ya harus proper lah ya. Pasti Ya, pinter presentasinya ya. Yeah. The way we present ourselves juga harus rapi gitu. Pasti. Tapi kalau di sana tuh lebih mengutamakan tentang apa yang kita punya, apa yang kita miliki di diri kita ya, termasuk pengetahuan. Pinter aja dulu. Kalau kalian pinter pasti menarik nanti. Asik gitu kan? Sama kayak Mbak Putri ya, ada pinter menarik pasti ya. Juno juga ya. Kalau udah punya uang pasti cantik. Aduh, bener, apalagi pramugari. Nah ini Kak, sebagai pramugari nih, suka dukanya. Tadi kita kan bicara sukanya traveling, uangnya mungkin lumayan gitu. Lah. Dukanya apa sih Kak? Jauh dari orang tua. Iya. Belum tentu kita cocok sama weather di sana, apalagi di sana ada sandstorm. Badai pasir kan? Sandstorm ya. Belum tentu manusia bisa di sana. Even saya 1 bulan pertama tuh saya opnam terus karena saya asma kan. Nggak bisa. 1 bulan pertama ya, penyesuaiannya. Itu yang susah. Terus kita nggak bisa pulang, kita Idul Fitri kita stay di sana gitu. Plus juga ya resiko namanya terbang ya. Terbang. Nggak kayak orang biasa gitu kan. Tapi sebenarnya pesawat itu adalah maskapai maksudnya itu transportasi paling aman. Benar, dibandingkan yang di darat segala macam kan minim ya kecelakaan gitu. Di darat kan paling sering. Jadi sebenarnya banyak orang juga takut terbang gitu. Pasti. Tapi Kak Putri sempet ini nggak dulu takut terbang nggak sih atau ya by the time ya udah jalan gitu. Mabuk dulu. Sempet mabuk dulu, mabuk udara. Namanya orang kampung kan, naik pesawat gitu. Gitu. Tapi lama-lama udah biasa ya. Terus senengnya kita bisa kadang-kadang kalau kita laki, kita beruntung kita bisa ngangkut keluarga kerajaan. Nah ini nih aku mau nanya, pengalaman yang mungkin spesial tadi ya, ngangkut keluarga bisa handling atau keluarga kerajaan atau selebriti atau apa, pernah apa pengalaman? Sih, enggak ya. Lebih ke keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan itu kan nggak semua orang kita bisa ngeliat langsung. Biasanya waktu itu siapa Kak yang pengalaman yang paling? Salah satu dari mereka. Salah satu dari mereka. Ada pengalaman unik apa? Mereka itu nggak ribet kan, nggak mau diganggu kadang-kadang, cuma mau minum gitu, mau dibangunin gitu, nggak yang ribet minta makan itu nggak, karena udah biasa. Dan tips yang paling utama ya, nggak, maksudnya kalau di pramugari itu di luar dari gaji itu enaknya adalah tips. Gitu, tapi jangan berharap, tapi kalian pasti bakalan terkejut. Tapi ada ya beberapa momen ya. Mostly enggak, memang rata-rata kalau penumpang, apalagi saya kan di depan ya, maksudnya saya direkrut waktu itu khusus untuk program top 5. Top 5. Jadi kita jatuhnya itu premium cabin crew. Yang premium ya. Yang premium, jadi kita cuma handle first suite-nya mereka. First suite. Sedangkan yang naik first suite itu mostly keluarga kerajaan pasti. Bukan bisnis lagi, malah first suite ya. Itu asiknya di situ. Mereka nggak mungkin nggak ngasih tips. Gitu ya. Iya. Malu kali ya mereka. Iya, itu yang tipsnya jangan kaget ya kan. Aduh Mbak Putri, ada lowongan mungkin Mbak Putri. Kalian harus coba gitu ya. Saya mau nyoba nih Mbak Putri, bukan yang di situ doang, saya juga mau nyoba. Tapi memang seru ya Mbak Putri. Sangat seru. Pengalaman tadi kerja segala macam. Tapi kalau sekarang di private jet, kenapa memilih private jet? Kenapa nggak yang airline umum lagi? Ya pertimbangannya apa? Karena saya udah dari private jet, setelah itu yang kita untuk upgrade diri kita itu ya private jet. Gitu memang? Ya, gitu. Kita nggak mungkin ibarat turun kasta ya. Gitu. Saya untuk jadi kru internasional kan saya sudah merasakan. Betul. Saya untuk domestik juga saya nggak mungkin. Gitu. Ada kesempatan untuk apply, maksudnya itu private jet, saya coba. Ya akhirnya saya jalanin itu. Dan kebetulan saya kan di Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur. Dan saya mencoba sesuatu yang baru lagi di situ, dan itu bukan negara saya gitu. Itu yang menarik lagi gitu. Meskipun sesama Asia tapi kan tetap beda. Nah, satu nih Mbak Put, sebelum kita close nih. Kita kan orang Indonesia ya. Kadang modal kita tuh lumayan berharga, ramah tamah, senyuman kita. Kadang banyak orang luar yang nggak terbiasa senyum, nggak biasa ngobrol. Itu memang beneran kepake nggak sih kita sebagai itu pembeda kita dari yang lain? Kalau dari Mbak Put? Kalau di private jet kita dilarang untuk, tergantung situasi ya gitu. Kalau misalkan lagi ada ibu itu, kalau di sini ibu istrinya gitu, kita nggak boleh senyum sama husbandnya, kita harus senyumnya sama ibunya. Ada rules ya. Karena mereka very sensitive. Kalau yang yang umum? Yang umum, kebetulan saya itu terbang di Saudi yang tidak banyak menuntut untuk senyum.
Karena tadi cuma dikit yang diandalkan premium ya. Yang penting kita ketemu penumpang kita aja. senyum. Tiap kita ngasih apa kita senyum. Gitu, greeting gitu aja. Jadi memang nggak melulu bicara ramah tamah, malah kadang diem aja ya, nggak boleh senyum malah. Gitu. Nice. Gitu. Mbak Put, satu deh terakhir pesan buat tadi kan kalau udah dikasih tipsnya ini. Ada hal lain nggak sih Mbak Put yang harus kita pertimbangkan ketika kita kerja di airline asing, di base di luar? Apa yang harus kita lakukan? Perlu hemat-hemat kan? Jangan terbuai karena uang banyak, kadang juga orang kalau nggak bisa manage juga ya nggak bisa investasi juga bisa hilang-hilang. Kalau dari Mbak Putri apa pesannya? Ya, mumpung kalian masih muda, kita masih muda, kumpulin uang sebanyak-banyaknya, jangan boros-boros kayak saya. Jadi gitu. Jadi kalau apalagi di negeri orang itu kalian harus pintar membawa diri terutama. Membawa diri itu nomor satu, baru kalian nanti saving money itu juga penting juga. Kalau kalian nanti tiba-tiba pulang kerasa nggak bawa apa-apa, itu kan nothing. Betul. Membawa diri, karena kita kan jauh dari keluarga ya. Beda soalnya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Putri atas sama-sama. bincang-bincang singkatnya. Saya juga terima kasih sudah diundang di sini. Sehat-sehat. Nanti kalau balik lagi ke KL ya, masih base di situ kan? Masih. Bolak-balik ya? Masih bolak-balik. Aduh, mantap. Terima kasih pengalaman. Semoga rezekinya menular ke yang lain. Amin. Yang magang-magang, mungkin mau jadi. pramugara. Iya bener. Cari duit yang banyak buat orang tua pastinya pasti. ya. Oke. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan. Tadi value-nya yang kita bahas di sini adalah gimana anak muda harus produktif ya, harus pintar-pintar, kreatif, nyari uang segala macam, solutif, modern, dan tentunya pasti bersih ya, harus bersih, halal, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini value yang sama yang dimiliki oleh Partai Perindo. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini. Dan juga jangan lupa download apps kita di App Store dan Play Store, juga ada di sini. Tinggal one click away, gampang banget. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Mbak Putri. Sehat-sehat, semoga lancar-lancar ya karir politiknya juga. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunus Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.